Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara, saya Arto Biantoro. Selain suku Minang dan suku Batak, kita juga mengenal suku Bugis yang sangat terkenal dengan merantaunya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang suku Bugis dan saya senang sekali kita ditemani oleh pemerhati dan pelaku budaya suku Bugis, Bapak Andi Irfan Zulfikar. Selamat datang di studio, Pak Andi. Selamat datang, terima kasih Pak Anto. Suku Bugis, ini suku yang selalu identik dengan laut, Iya, dengan betul. semangat bahari, tapi saya suka kebalik-balik tuh, Pak Andi. Ya. Bugis, Makassar, Ya. Toraja. Apa kesamaan dan perbedaan ya, termasuk juga suku Mandar. Ya. Jadi sebetulnya antara Bugis dengan Makassar, Mandar ataupun Toraja, kita sama-sama mendiami di Sulawesi Selatan. Hanya saja pada masa dulu itu Makassar ataupun Kerajaan Goa dia meliputi wilayah sebelah selatan ya, pantai barat dengan sebelah selatan daripada Sulawesi, Kepulauan Sulawesi. Jadi memang dominasi kedua suku ini antara suku Bugis maupun suku Makassar itu cukup kuat. Karena saking juga eratnya ya mereka mungkin karena sesama seperti saudara jadi ya kadang suka berperang antara satu dengan yang lainnya. Tapi pada dasarnya sebetulnya suku Bugis dengan suku Makassar itu mempunyai perbedaan baik dari segi bahasa ya, kemudian juga ada beberapa juga seperti aturan ataupun seperti ritual-ritual dan lain sebagainya itu yang agak sedikit berbeda dengan suku Bugis. Nah, tapi walaupun demikian ada satu konsep yang memang tidak bisa membedakan antara suku Bugis dengan suku Makassar, yaitu kami sama-sama memegang teguh siri napece. Siri napece itu mengenai harga diri. Jadi harga diri itu sangat diutamakan dan saya mulai dari sejak kecil juga selalu diamanahkan oleh bapak saya itu untuk kita sebagai seorang laki-laki dimanapun kita berada juga kita harus bisa menjaga siri kita, dalam artian kebetulan saya juga pindah ya, saya juga merantau, kalau istilah Bugisnya pasompe. Pasompe. Ya, pasompe itu merantau. Saya dulunya tinggal di Indonesia, tapi sekarang saya sudah menetap di Malaysia selama 15 tahun di sana. Ya, jadi saya masih memegang teguh itu, dalam artian siri itu kita harus menjaga komunitas kita supaya tidak ada yang mengganggu, memiliki rasa empati yang tinggi, baik sesama teman ataupun juga saudara ataupun juga dalam keluarga kita sendiri, baik istri, anak-anak, itu yang harus kita jaga. Jadi siri. Nah, kemudian juga berbicara mengenai merantau juga, kita juga diajarkan untuk selalu berpegang, baik suku Makassar, suku Bugis memegang adanya ataupun yang dikenal dengan budaya telu capa, 3 ujung. Nah, 3 ujung itu adalah satu, kita punya ujung lidah. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sesama, dengan orang, dengan manusia semuanya. Dan cara kita berdiplomasi, itu juga kita harus bertutur kata yang baik agar tidak menyakiti siapapun itu juga, baik dari kalangan yang rendah ataupun atas, dan kita harus bisa menempatkan diri kita seperti sebagaimana kita juga mengharapkan ekspektasi ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi istilahnya kalau kita mau dihormati dari segi berbicara, kita harus menghormati dulu orang lain, baru kita bisa mendapat penghormatan daripada mereka. Itu ujung satu, ujung lidah. Nah, kemudian yang kedua adalah ujung kemaluan. Nah, ujung kemaluan itu diplomasi melalui, kalau dulunya diplomasi itu melalui perkawinan. Karena dari keturunan saya sendiri ada yang namanya Lapatau Matanatika, Raja Bone. Nah, itu saling kawin mengawini antara sesama saudara, bukan saudara kandung ya, maksudnya sepupu 2 kali, 3 kali, ataupun juga antara suku Bugis dengan suku Makassar. Karena kedua suku ini dulunya asik saling berperang aja gitu. Nah, jadi bagaimana cara mempersatukan mereka, yaitu ya dengan cara saling kawin mengawini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan
istilahnya diplomasi melalui kemaluan gitu. Dan juga kita harus jaga dari diplomasi kemaluan itu juga kita juga harus bisa menjaga hasrat dalam artian meredam emosi, meredam nafsu, hawa nafsu gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga sekali baru ujung badik ataupun ujung keris. Nah itu diplomasi yang terakhir. Seandainya memang diplomasi satu secara berbicara berkata halus kita tidak bisa dengarkan juga. Kemudian yang kedua saling kawin mengawini. Nah jalan terakhir baru dengan keris ataupun badik gitu. Nah tapi konsep badik itu ataupun keris dalam istilah ataupun bahasa Pasompe ya. Saya mengartikannya lebih kepada keberanian. Keberanian kita untuk berbuat sesuatu selagi itu benar gitu. Jadi dimanapun kita berada, sekalipun itu dimanapun kita berada, kalau kita benar ya kita jalani saja gitu. Tapi kalau kita kalau kita salah ya kita harus mengakui gitu bahwa kita memang salah, dan kita juga harus bisa memohon ataupun minta maaf kepada siapapun itu juga. Ya, ketiga diplomasi itu akhirnya menjadi modal besar bagi suku Bugis sehingga catatan sejarah, jejak sejarahnya sudah sampai ke ujung dunia ya. Iya Artinya betul. itu modal besar yang memang dimiliki sejak lahir. Betul. Dan itu memang pesan-pesan daripada kita punya Toriolo ataupun orang-orang tua dulu ya. Selain daripada itu juga kita ada papaseng ataupun pesan-pesan nasihat daripada orang-orang tua dulu kita. Jadi memang suku Bugis ini ataupun suku Makassar, suku Mandar yang daripada Sulawesi Selatan itu memang orang yang memang sangat suka merantau. Nah, jadi keterlibatan mereka itu bisa kita lihat tidak hanya di Nusantara, tapi juga bahkan sampai ke Madagaskar, ke Australia dan lain sebagainya, dan seperti itu. Percampuran antar suku berarti sangat wajar ya. Hari ini satu sosok suku Bugis bisa jadi juga memiliki ayah atau ibu Makassar. Betul. Sangat wajar. Tapi patrilineal berarti mengikuti jejak ayah. Betul. Jejak ayah. Jadi, kalau kita bicara tentang filosofi merantau ya, apa yang menarik yang kita bisa pahami tentang nilai-nilai itu? Mengapa banyak sekali suku Bugis yang memilih untuk merantau? Apa yang menjadi landasan dasar? Karena kita mengenal juga satu mitologi epik ya tentang Ilagaligo. Dan ini menjadi satu hal yang sangat fenomenal karena justru kita taunya dulu dari sebuah perhelatan di luar negeri, tapi sekarang sudah lebih banyak orang yang memahaminya. Ya, jadi kalau kembali lagi kita membicarakan mengenai manusia Bugis ataupun orang Makassar, suku Makassar Bugis, yang pasti kita persistence, kita mempunyai satu keyakinan ataupun keteguhan ya yang kuat gitu. Jadi kenapa kita merantau gitu? Sebetulnya merantau ini ada beberapa alasan ya. Salah satunya yaitu kembali lagi kepada konsep siri tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi mungkin dia di daerahnya itu terlahir mungkin miskin. Nah, akhirnya untuk bisa keluar dari community itu, daripada kemiskinan itu, dia harus merantau. Akhirnya mereka menjadilah pedagang, trader. Mereka dari satu pulau ke pulau lain gitu. Nah, jadi mungkin juga mereka pada akhirnya menetap di luar daripada mereka punya komunitas dari Sulawesi, dan akhirnya mereka berhasil di sana. Nah, konsep itu sebetulnya untuk mengembalikan siri mereka, mengembalikan harga diri mereka, dan menunjukkan bahwa ini loh saya bisa berhasil di luar negeri gitu. Berikutnya kita bahas tentang keris ya. Keris atau badik. Keris ini mengikuti keris Jawa atau memang dari dulu namanya keris? Oke. Sebagian ada yang menyebutnya tapi. Tapi itu sebenarnya atap pireng. Atap pireng itu yang di samping, diselipkan di samping. Tapi kalau orang Makassar menyebutnya sele. Jadi dua perkataan ini kan beda. Dari perkataannya beda. Satu sele, satu sapi. Tapi nyebutnya kan. Jadi dua perkataan itu beda. Nah, jadi tapi pada umumnya bentuknya sama gitu. Hampir menyerupai ya, antara baik keris Bugis, keris Makassar ataupun Mandar ataupun Toraja, konsepnya sama. Bentuk hulunya hampir menyerupai sama. Ya. Oke, ini. Ya, jadi di gambar ini adalah keris daripada
kita sebutnya keris Bugis. Karena kenapa? Karena dari segi bentuk ya, bentuk sarung, kemudian bentuk bilah, bentuk hulu itu model Bugis ataupun Makassar. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, karena kebetulan pendalaman saya juga di hal keris. Jadi ini sebetulnya kerisnya kalau kita lihat adalah sekilas orang akan bilang ini keris Bugis gitu. Tapi in fact Bugis ini karena tadi yang Pasompe tadi memiliki karakter dimanapun mereka berada, tapi mereka masih tidak meninggalkan identiti mereka gitu. Nah, jadi ini sendiri sebetulnya daripada Bima. Jadi karena adanya keterkaitan tadi yang tadi Pasompe saling kawin mengawini, merantau dan lain sebagainya. Jadi di Bima itu keluarga ataupun kerabat kerajaan Bima dikawinkan dengan kerabat kerajaan Goa. Lebih dari 200 tahun itu mereka beranak pinak. Dan akhirnya budaya tadi yang salah satunya ya wujud daripada keberadaan keris itu dibawalah masuk juga ke Bima. Dan seperti itu. Nah ini juga ini dari keris Mandar. Ini dapatnya saya di Mandar, dari bilahnya Mandar, tapi sarungnya menyerupai konsep Bugis juga sama. Gitu, nah, seperti itu. Boleh kita buka satu mungkin? Boleh. Silakan yang. Kalau dari sisi usia tertua yang tercatat. Tertua yang tercatat kemungkinan kalau di antara ini, antara koleksi-koleksi saya mungkin yang ini, yang paling tua, gitu. Maaf, saya buka. Ini namanya tapi ataupun keris sapukala. Kalau di kita di Sulawesi disebut sapukala. Sapukala itu adalah keris lurus yang tadi ya kita sebutkan tadi, keris lurus. Keris lurus, maaf agak sedikit kotor, ada berkarat sedikit. Keris Jawa bentuknya berkelok ya? Berkelok, tapi keris Jawa juga jangan salah ada juga yang lurus. Nah, tapi apa yang membedakan adalah dari segi bilah. Bilahnya keris Bugis pada umumnya agak lebih lebar dan lebih kelihatan kokoh gitu. Betul. Dan karena memang dari kembali lagi fungsi daripada senjata itu kalau di kita di Bugis di Makassar ya itu lebih kepada fungsi senjata daripada fungsi kalau di Jawa kemungkinan ya memang namanya keris bisa dipakai untuk bertikam juga, tapi mungkin lebih banyak dipergunakan sebagai kalau orang Jawa bilang agem kayak seperti jimat ataupun pembangkit semangat dan lain sebagainya. Tapi fungsi keris itu sendiri kalau di kita memang untuk senjata gitu. Nah, jadi ini sapukala. Kenapa lurus? Nah, seperti juga ada kita punya prinsip kita sebut ada tongeng ya, ada tongeng. Jadi kukuh lurus ya, kita bersikap harus ya lurus apa adanya, jujur gitu. Nah, itulah sifat-sifat ataupun karakter daripada keris-keris sapukala ataupun yang sifatnya lurus. Ada ukiran atau pesan di keris tersebut yang kemudian bisa menjadi salah satu karakter khas dari suku Bugis kah? Ya, jadi untuk membedakan antara keris Bugis dan keris Jawa selain daripada tadi jenis lipatannya. Betul. Jenis lipatan. Kalau kita lihat di sini keris lipatan keris Bugis ini bentuknya seperti ini dan terlihat kasar ya. Kalau dibandingkan keris Jawa tuh sepertinya halus. Nah, jadi kenapa? Karena lipatan daripada keris Bugis itu lebih sedikit. Umumnya lebih sedikit berbanding keris Jawa bisa sampai 4.000, 5.000 lipatan ya zaman dulu. Sedangkan kalau keris Bugis biasanya 400 ataupun 1.000, 1.500 paling tinggi biasanya lipatannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari segi pamor juga lain. Nah, kemudian dari segi bahan kebanyakan kita menggunakan bahan daripada bahan luwu. Walaupun bahan luwu ini sudah semenjak daripada zaman dulu, dari zaman Majapahit itu sudah diperdagangkan. Jadi ada keris-keris pada zaman Majapahit dulu juga yang pamornya, bahan pamor itu didapatkan dari luwu dan itu tertulis di buku-buku Sanskrit. Ini 40 cm, 50 Ini lebih kurang kalau Bima itu lebih kurang dalam 50 cm ke atas, 50-55. Tapi kalau untuk keris Sulawesi ataupun Lombok itu biasanya antara 45 cm, 39,5 sampai 45 cm. Nah, kalau berbicara mengenai keris Bugis itu
Dari hulunya itu seperti ini, bahannya dari sea ivory, tapi ada juga yang kayu, biasa digunakan daripada gading ataupun kayu kemuning. Nah ini juga kayu kemuning, ini kayu kemuning. Ini disebut wanua. Nah, jadi ini bahannya dari kayu kemuning, kemudian ini dari kayu sena. Dari kayu sena. Jadi sebetulnya dibuatnya itu juga ada manfaatnya. Nah, kayu kemuning ini sebetulnya salah satu bahan dasar untuk betadin. Ya, jadi digunakan juga oleh orang Bugis. Jadi ketika kita luka, pertempuran atau lain sebagainya. Nah di sini nih kadang nih kita ada ngelihat suka ada Kayak diserut. Oh iya, untuk dioleskan gitu. Iya, betul. Diserut. Dan bahkan saya sendiri kadang-kadang meminum air dari kayu kemuning untuk kesehatan gitu. Tapi bukan yang lama ya, maksudnya yang baru untuk kesehatan gitu. Nah, kalau kita bicara keris sebagai budaya, tentu saja juga tidak lepas dari pembuatnya. ya, Artinya kita bicara para empu ya, yang harusnya masih ada hari ini. masih. Seperti apa kira-kira kaitan budayanya atau ekosistem budaya atau komunitas yang sekarang ada? Ya, jadi saya itu waktu tahun 1995 itu saya melakukan penelitian sebetulnya selama 5 tahun. Karena sebagai seorang pelaku budaya, apalagi di bidang perkerisan, saya sangat sulit sekali menemukan pada saat itu ya 95 referensi itu keris Bugis yang dengan bahasa Bugis gitu. Karena kebanyakan kenapa yang seperti yang kita tahu mungkin ya banyak referensi-referensi yang ada pada saat itu berasal daripada buku-buku Jawa. Betul. Nah jadi saya merasa terpanggil gitu sebagai seorang yang berketurunan Bugis gitu ya. Saya pikir masa sini nggak ada istilah ataupun bahasa pamor dan lain sebagainya dalam bahasa Bugis gitu kan. Kenapa harus keris Bugis tapi referensinya keris Jawa, kan nggak lucu gitu kan, kayak nggak matching. Akhirnya kita melakukan saya sendiri melakukan penelitian di Sulawesi, masuk ke kampung-kampung selama 5 tahun. Awalnya saya sendiri, nah kemudian akhirnya saya bergabung dengan salah satu Profesor Ahmad Ube, kemudian dan juga ada satu kawan saya di Revi Brianto di Bone. Awalnya saya sendirian, saya masuk ke kampung-kampung dan ternyata sampai sekarang itu masih ada dan berkembang gitu. Walaupun pada saat itu ya di tahun 1995 itu kebanyakan mereka lebih kepada mungkin souvenir. Karena biasanya ada bupati-bupati daerah ataupun camat-camat daerah gitu memberikan cenderamata ataupun kepada tamu-tamu dari luar tuh berupa badik ataupun keris gitu. Itu. Nah, tapi kegiatan itu masih ada sampai sekarang. Baik yang masih melakukan laku ritual ataupun yang hanya sekedar membuat ataupun menempah saja. Ya, seperti juga keris-keris di Jawa ya. Apakah juga ada sudut pandang spiritual, ada semacam relasi yang lebih personal terkait dengan keris di suku Bugis juga? Ya, pastinya ada ya, karena memang dari dulunya terutama keris-keris yang antik yang ditinggalkan oleh para kita punya leluhur ya, itu dipaskan dari generasi ke generasi dan itu dibuatnya secara ritual pada zaman dulunya. Di situ ada pesan-pesan khusus yang memang sudah tersimpan dalam bentuk mungkin kalau kita bisa tafsirkan pamor ataupun ure, kalau bahasa Bugisnya ure. Nah, ure itu macam-macam, ada yang ure untuk untuk karir ataupun untuk derajat ya, meningkatkan derajat kehidupan kita, itu disebutnya timpa laja. Nah, jadi kemudian juga ada yang pamor-pamor lain seperti makure jawi-jawi ya. Makure jawi-jawi itu yang membujur dari ujung keris sampai ke bawah. Nah, itu melambangkan kesejahteraan yang berketerusan. Nah, jadi kalau saya melihatnya dari segi spiritual dan juga orang muda yang seperti sekarang. Karena keris itu bukan waktunya untuk dibawa lagi seperti zaman dulu.
Nah, tapi apa yang kita harus tahu ya sebagai generasi muda itu ketika kita dititipkan keris ataupun badik, ya kita sekurang-kurangnya kita tahu lah keris ini ataupun badik ini pamornya pamor apa, supaya kita bisa mengilhaminya dan menjadikan motivasi untuk diri kita. Seperti misalkan Gantara Mak Susung itu bentuknya seperti segitiga yang bersusun-susun membujur sampai ke atas, bahwa derajat untuk menaikkan kita punya kehidupan. Nah, itu dijadikan semangat ataupun landasan kita punya hidup dalam bekerja, Nah, jadi relasinya kalau saya melihat ya daripada pesan-pesannya yang dari dulu sampai sekarang yang kita untuk mengilhaminya itu ya dari segi itu, itu kita menjabarkannya. Seberapa sulit hari ini kalau kita bicara pada upaya pelestarian narasi budaya yang terus disampaikan ke generasi-generasi berikutnya ya? Apa yang jadi tantangan menurut Pak Andi, dan apakah ada sebuah inisiasi upaya katakanlah pameran, kegiatan pengenalan, dan termasuk juga bagaimana mendorong generasi sekarang untuk bisa melihat ini bukan hanya sebagai senjata tapi juga sebagai sebuah warisan budaya yang apalagi kan keris juga sudah Betul, menerima penghargaan dari UNESCO ya. betul. Saya rasa ya kita juga janganlah kita juga terlalu banyak ataupun sering mengatakan peran pemerintah. Kalau kita menunggu nggak akan pernah jalan. Ya. Kita ada komunitas-komunitas di Indonesia pun sama juga, Ya. di Malaysia pun sama ada komunitas-komunitas. So sekurang-kurangnya at least komunitas-komunitas ini bisa bergerak, ya bisa bergerak. Kalau bisa ya mereka tur dari satu sekolah ke satu sekolah lain Ya, yang untuk memperkenalkan budaya ini gitu, supaya mereka ini generasi muda sudah bisa mencintai budaya yang diwariskan yang ya adiluhung lah kalau saya bilang, bukan senang loh. Untuk membuat keris itu ada filosofinya, ada maknanya, dan mulai dari bahannya yang dicari juga harus betul-betul yang kadang melalui firasat ataupun seperti ritual-ritual dan lain sebagainya. Jadi memperkenalkannya mulai daripada sekolah-sekolah. Nggak usah nunggu pemerintah, gerak sendiri komunitas, kasih tahu mungkin SMP-nya ataupun SMA-nya yang mungkin ya SMP, SMA ya. Itu bisa datang ke sekolah mereka, coba bicara dengan mereka, kita mencoba mempromosikan supaya jangan takut lah istilahnya. Karena memang terus terang mungkin masih banyak yang takut untuk diamanahkan sebilah keris ataupun badik dikarenakan mitos-mitos ataupun ya kepercayaan-kepercayaan yang mungkin terlalu berlebihan yang pada zaman dulu gitu. Baik. Pak Andi Irfan Zulfikar, terima kasih banyak jadi belajar dan bisa memahami lebih dalam tentang suku Bugis, keris, dan 3 filosofi keren tadi. Ya, sama-sama Pak Anto, saya terima kasih banyak juga sudah diundang di sini. Ya. Sedikit banyak kita sharing lah cerita. Ya, terus berkarya menyuarakan tradisi kita ya. Ya, terima kasih. Baik, itu informasi yang sangat menarik sekali. Hari ini kita belajar tentang suku Bugis, keris Bugis, dan bagaimana kita bisa berperan dalam membangun Indonesia yang kaya akan budaya ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.